Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali bertemu di saluran kajian Islam ilmiah. Kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja, yang pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan. Kita sampai pada poin menciptakan atau membangun lingkungan yang positif untuk anak-anak remaja. Tentunya pertama kita membagi lingkungan bagi anak itu menjadi tiga bagian ya. Yang pertama adalah lingkungan rumah, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan di luar rumah dan sekolah. Yang mana ketiga lingkungan ini harus sinkron satu sama lainnya, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling membangun. Karena salah satu dari ketiganya tidak berjalan dengan baik, maka itu akan bisa mementahkan pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut. Sebagai contoh, anak yang dapat lingkungan yang baik di rumah, dia mendapatkan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, kehangatan di rumah, lingkungannya betul-betul kondusif di rumah, tapi dia tidak mendapatkan itu di sekolah, misalnya lingkungan sekolah. Maka ini akan merusak ya lingkungan pendidikan yang dia dapatkan di lingkungan rumah. Nah, demikian juga jika anak ini dapat lingkungan yang baik di rumah dan di sekolah, tapi di luar lingkungan rumah dan sekolah dia tidak mendapatkannya, atau bahkan sebaliknya, maka ini juga bisa mementahkan pendidikan yang dia terima. Sebagai contoh, kita menciptakan lingkungan yang disiplin bagi anak di rumah. Kemudian dia dapatkan itu juga lingkungan seperti itu di sekolah yang membangun kedisiplinannya. Tapi dia tidak dapatkan itu di lingkungan luar rumah dan sekolah. Ya bisa itu di luar sana, ya, atau di lingkungan sekitar rumahnya, atau lingkungan secara umum di luar sana. Dia tidak dapatkan gambaran kedisiplinan itu, dia justru lihat sebaliknya misalnya. Maka ini akan bisa meruntuhkan ya pendidikan yang sudah dia dapatkan dari lingkungan rumah dan sekolah. Ya, maka memang perlu saling mendukung ketiga perkara ini, tiga faktor ini. Ya. Nah, dan itu kewajiban pendidik ya. Kalau di rumah tentunya domain yang besar itu dipegang di tangan orang tua. Kalau di sekolah itu di tangan para pendidiknya, guru, ya, asatiz, ya, pendidik, dan semisalnya. Nah, di luar sana masyarakat sekitar, bisa masyarakat di sekitar rumahnya, yaitu tetangga,
atau masyarakat luas yang memang harus ya menampilkan ya satu contoh yang baik di luar sana. Tapi masalahnya ya paling besar adalah lingkungan di luar rumah dan sekolah. Ya, kadang-kadang anak itu memberontak ketika dia lihat sesuatu yang bertentangan dengan yang dia dapatkan di rumah dan di sekolah. Contohnya anak kita latih untuk buang sampah pada tempatnya. Ya bahkan diajari untuk bisa tertib ya. Sampah yang kering, sampah yang basah, sampah plastik gitu ya. Ini lingkungan rumah mendidik dia ya menjadi orang yang peduli dengan kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah mungkin dia dapatkan juga. Sebagian sekolah kan menerapkan ya kedisiplinan seperti itu ya. Jadi disediakan 3 jenis tempat sampah. Ada yang untuk botol atau sampah-sampah kering, sampah basah, ada yang untuk plastik misalnya begitu ya. Bahkan dibedakan lagi warnanya begitu. Tapi apa yang dia lihat di luar, orang-orang buang sampah pada tempatnya, tong sampah yang hilang dari tempatnya begitu ya. Itu yang dia lihat dan ini membuat anak itu bingung ya. Karena ini sesuatu yang bertentangan yang dia dapatkan di rumah dan di sekolah. Maka memang harus mendukung semuanya. Dan masalahnya adalah lingkungan kita di sini, masyarakat secara umum tidak terdidik dengan pendidikan yang sama, begitu ya. Nah ini PR besar ya bagi rakyat Indonesia tentunya ya. Ya karena memang itu tanggung jawab bersama menciptakan masyarakat, lingkungan masyarakat ya yang memang mendukung untuk ya kondusif untuk pendidikan, bukan hanya di rumah dan di sekolah aja. Ya, bagaimana apa yang ada dalam benak anak ketika dia lihat di jalan raya ada orang yang buang sampah dari mobilnya dengan seenaknya. Tiba-tiba udah keluar aja sampah itu dari kaca mobilnya. Ini ya akan merusak ya pendidikan yang sudah ditanamkan di rumah dan di sekolah. Dan kecenderungan anak meniru ya. Wah, kalau di luar rupanya berbeda. Ya di rumah ada tempat sampah. Di sekolah ada tempat sampah. Di luar rumah dan sekolah tempat sampahnya hilang. Gitu. Artinya wah, kemudian dia lihat, wah, buang sampah boleh sembarangan. Buka kaca mobil, lempar. Kadang-kadang naik motor juga buang sampah sembarangan. Ya, nah dia lihat itu. Lalu apa yang terekam di benak anak ini ya? Ya mungkin dia berasumsi ya bahwa kedisiplinan seperti itu hanya berlaku di rumah dan di sekolah. Di luar rumah dan sekolah itu nggak berlaku. Dan inilah yang mementahkan pendidikan yang diberikan. Maka ya pendidikan itu memang tugas bersama ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebabnya mungkin ya masyarakat di sini itu sangat susah untuk disiplin. Mungkin sudah diajarkan di rumah, mungkin juga sudah diajarkan di sekolah. Tapi kedisiplinan itu dia tidak dapatkan di luar. Ya, maka susah itu ya. Secara teori kita ajarkan anak kita untuk taat peraturan. Di sekolah juga sama. Di luar dia lihat lampu merah aja dilanggar. Ya, nggak ada aturan. Ya. Nah, manusia punya kecenderungan ya untuk mengambil yang enak bagi dirinya. Melanggar mungkin lebih enak gitu ya daripada taat. Ya, apalagi hukuman tidak berjalan misalnya ya. Ya, maka orang akan lebih memilih ya langgar aja. Ya. Nah, apalagi ya anak-anak ya yang memang kecenderungannya itu meniru anak-anak itu. Ya. Dia peniru yang hebat itu anak.
Nah, ketika ditampilkan itu di lingkungan luar rumah dan sekolah, ya ini memang ya orang tua angkat tangan, guru di sekolah juga angkat tangan kan begitu ya. Nah, nggak bisa buat apa-apa lagi memang. Ya maka ini ya, sebenarnya ya eh, perlu kesadaran bersama begitu ya. Nah, ya tapi susahnya di sini ya kalau kita tegur misalnya orang buang sampah sembarangan, ya yang buang sampah lebih galak daripada yang menegur gitu ya. Malah kita yang mungkin diomeli begitu. Ya bahkan mungkin kita yang disalahkan. Ya kadang-kadang kita berhenti di lampu merah aja disalahkan, diklekson terus supaya jalan gitu ya. Padahal lampunya merah. Ya, nah demikian. Itu yang terjadi di sini. Lalu bagaimana pendidikan rumah dan sekolah itu bisa efektif? Itu kalau ya anak ini diberikan pendidikan di rumah dan di sekolah. Kalau tidak, itu lebih parah lagi ya. Di rumah nggak dapat apa-apa, di sekolah juga nggak ditanamkan hal yang sama. Di luar, ya justru dia lihat praktiknya gitu ya. Praktik-praktik yang ya itu semua menyimpang dari etika, ya, yang akhlak yang baik, ya sudah saling serobot, ya kemudian nggak merasa bersalah dengan menyerobot hak orang lain, ya kendaraan menyerobot hak pejalan kaki berjalan tidak pada tempatnya, semua sama sebenarnya. Nggak bisa disalahkan yang naik mobil aja, nggak bisa disalahkan yang naik motor aja, semuanya. Ya, nah pengguna jalan raya, ya seperti itulah dia adabnya yang mereka tunjukkan ya kepada anak-anak. Ya, bagaimana ya kita bisa berbuat lagi begitu ya. Jika demikian, maka kalau kita bicara lingkungan, maka ada 3 faktor tadi ya, lingkungan rumah, sekolah, dan di luar rumah dan sekolah. Yang mana ketiga lingkungan ini harus saling mendukung sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah bicarakan lingkungan orang tua ya. Lingkungan di sekolah itu domain ya para pemangku kebijakan pendidikan di situ. Di luar, yaitu sudah kita nggak bisa kendalikan lagi. Ya, tergantung bagaimana para pemimpin memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, kan begitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan pendidikan yang mereka dapatkan semua di tempat pendidikan mereka atau di rumah mereka. Maka kalau kita lihat hari ini ya, anak-anak remaja yang terlibat di dalam bab kenakalan remaja ya, baru-baru ini, ya beberapa hal yang kadang-kadang kita miris mendengar beritanya ya tawuran dan lain sebagainya, ya itu nggak bisa disalahkan secara sepihak anak-anak remaja itu, sehingga orang tua seolah-olah ya malaikat yang nggak pernah bersalah, ya maha benar orang tua dengan segala tindakannya begitu ya, dengan segala alasannya, dengan segala perkataannya, pokoknya nggak bisa salah lah orang tua itu, yang salah anak aja lah udah itu. Ya kita nggak bisa sepihak seperti itu. Apa yang membuat anak-anak ini ya punya kecenderungan nakal seperti itu? Mungkin dia tidak dapatkan lingkungan yang baik di rumah, tidak dapat kehangatan di rumah, tidak dapat pendidikan di rumah. Dan di sekolah, mungkin sekolah sudah tak berdaya. Ya apalagi kesannya sekolah ini kan hari ini karena terlalu mahal mungkin ya, sudah merasa dibeli ya oleh konsumennya, yaitu para wali ya, orang tua. Dan orang tua juga mengesankan itu kepada si anak. Ada apa-apa orang tua mengelabrak. Seolah-olah anak ya merasa dimanjakan ya dengan hal tersebut. Ya, itu beda ya dulu ya kalau kita dihukum guru justru kita takut orang tua kita tahu gitu ya. Kenapa? Karena dia akan dimarahi lagi di rumah mungkin ya, kena hukuman lagi di rumah mungkin ya, diomeli lagi di rumah. Tapi sekarang ya anak itu langsung lapor orang tuanya.
dan orang tua langsung ngelabrak sekolah kan begitu ya. Nah, karena mungkin merasa dia sudah membeli pendidikan itu dengan biaya mahal. Ini ya terus terang saja ya, ini salah satu efek negatif pendidikan berbiaya mahal. Maka segala sesuatu merasa sudah dibeli. Bahkan guru juga merasa sudah dibeli guru itu. Hingga yang terjadi adalah ketidakberdayaan sekolah. Kadang-kadang kita lihat seperti itu ya. Ini tidak semua memang, tapi ya rata-rata seperti itu. Nah, demikian ya. Dan ya kemudian di luar sana, ya kita tahu bagaimana kan kondisi di luar yang sangat tidak kondusif untuk pendidikan anak. Lalu bagaimana anak-anak ini dapat terdidik begitu ya? Dia tidak dapatkan kehangatan di rumah, di sekolah juga mungkin sama, apalagi kadang-kadang karena anak ini tidak dieksplor bakatnya, dia merasa anak yang terbuang ya. Padahal setiap anak kan ada keistimewaannya. Tapi karena sistem pendidikan kita mungkin masih agak jadul ya. Ya, sehingga anak itu ada yang diistimewakan, ada yang dianaktirikan karena dianggap nilainya rendah, angka itu. Padahal sebenarnya anak ini punya potensi yang lain mungkin ya. Maka menilai anak dari angka-angka mata pelajaran itu kadang-kadang tidak fair juga. Ini akan menyebabkan ya kastanisasi pada anak gitu ya. Berkasta-kastalah dia anak itu, dan ini juga yang menciptakan ya budaya bully. Bisa itu yang anak tersisi ini membuli ya, anak-anak yang berprestasi, atau anak-anak yang berprestasi ini membuli anak-anak yang dianggap tersisi. Maka muncullah, lahirlah budaya bully membuli. Kadang-kadang bully membuli itu bukan karena anak ini menyontoh dari luar ya, apa yang dia lihat mungkin di film-film ataupun di platform media sosial. Bully-bulian seperti itu bukan hanya itu. Tapi memang kondisi yang mendorong mereka untuk saling bully satu sama lainnya. Kenapa? Karena ada anak yang diistimewakan dengan angka-angka ujian itu. Saya tidak katakan ujian tidak penting. Tapi kadang-kadang itu membuat beberapa anak tersisih. Nah, anak-anak yang merasa tersisih ini ya, dan dia tidak dapat ya pendidikan yang kondusif juga di rumah, ya di luar, ya itu namanya pelampiasan. Itu yang terjadi kan begitu ya. Nah, ketika ya masalah muncul, yang disalahkan lagi-lagi si anak kan gitu ya. Padahal dia korban juga kan gitu ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya memang banyak hal yang perlu kita benahi ya. Sebenarnya ya. Nah demikian. Sehingga ya kita itu kadang-kadang melihat satu kasus atau satu masalah itu dari satu sisi saja. Dan akhirnya masing-masing orang mencari pembenaran bahwa dia berdiri di pihak yang benar atau dia berada di pihak yang benar. Nah, dalam hal kenakalan remaja ini selalu orang tua merasa dia sudah benar kan begitu, yang salah anak ini gitu ya. Maka dijuluki anak nakal. Ya nggak ada julukan orang tua nakal kan begitu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab ya. Nah, seperti itu. Ya, maka semakin terpojoklah anak-anak ini ya. Ya, dia merasa tidak dapat tempat di rumah, dia tidak dapat tempat di sekolah, dan dia juga merasa tersisih di lingkungan luar rumah dan sekolah. Maka pelampiasannya ya seperti itu. Nah, demikian. Ya, begitulah. Ya, manusia itu sebenarnya makhluk terliar yang pernah Allah ciptakan itu ya. Bayangkan kalau dia terbuang seperti itu, dia akan menunjukkan sisi keliarannya yang enggak terduga, ya lebih mengerikan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena manusia diberi kekuatan kehendak, ya, yang melebihi kehendak-kehendak makhluk-makhluk lainnya. Inilah makhluk yang bernama manusia. Ya, nah demikian.
Ya, maka ya kadang-kadang ya kita prihatin ya dengan kasus-kasus yang menimpa remaja ya hari ini, akhir-akhir ini bahkan. Ya, tapi begitulah ya. Ini pentingnya ya. Ya, apa yang kita bahas pada hari ini atau pagi ini, yaitu menciptakan lingkungan yang baik, positif bagi anak. Lingkungan itu ada tiga. Lingkungan rumah, sekolah, dan luar rumah dan sekolah. Ya, nah demikian. Kita mulai membicarakan lingkungan rumah dulu lah ya. Karena itu lingkungan yang pertama didapatkan oleh anak. Dan pemegang kuasa di sini ya, domain terbesar di sini ada di tangan orang tua. Ya, apalagi ya ayah bunda ya. Ayah ibu yang mereka adalah pemimpin. Apalagi ibu juga di rumah itu pemimpin ketika suami tidak ada. Jadi keduanya masing-masing pemimpin itu yang harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak di rumah. Ya, sehingga anak itu betah di rumah. Ya, bukan hanya betah, dia merasa ada keuntungan yang dia dapatkan ketika dia berada di rumah. Ya, bukan dicuekin, bahkan kadang-kadang di rumah dia jadi sasaran amarah orang tua aja gitu ya. Ya wajar kalau dia lebih memilih lingkungan di luar. Ya, di sekolah ya tentunya ada batas waktu anak itu berada di sekolah. Ya, di luar rumah dan sekolah. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Maka kalau kita tidak ciptakan lingkungan yang baik di rumah, maka anak itu akan cari lingkungan-lingkungan yang lain. Ya, lingkungan rumah itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, maka pertama adalah ya bangunlah lingkungan atau ciptakanlah lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Ya, ini yang akan memunculkan kehangatan, cinta dan kasih sayang. Ya, berilah ya anak itu cinta yang tulus. Bila kita ingin mengubah kehidupan anak secara positif, maka berilah ia tempat yang luas di hati Anda, di hati orang tua, di hati kita. Apabila kita ingin menyintai anak kita, maka cintailah dia dengan seluruh hati kita. Ya, cintailah dia dengan setulusnya. Cinta adalah hal yang paling dibutuhkan oleh anak-anak, baik itu bocah maupun remaja, secara umum. Ya, dan secara khusus adalah anak remaja, ya, yang mana akalnya sudah mulai menuju sempurna, ya. Nah, dan dia mengalami satu pergolakan perubahan dari anak menuju dewasa, kan begitu ya, itulah remaja. Dia sangat memerlukan kehangatan dan perhatian dari orang tua. Nah, demikian. Kita tidak akan berhasil mendidik atau membuat perubahan yang diharapkan terhadap anak remaja jika kita tidak memberinya cinta yang cukup. Tapi, ya ini masalahnya ya, justru anak remaja di rumah itu sering tersisih. Karena orang tua sudah sibuk dengan mainan baru, yaitu anak yang lebih lucu mungkin ya. Anak yang lebih lucu kan itu adiknya gitu ya. Nah, apalagi anak-anak itu keterpautan usia itu sangat jauh. Satu remaja, satu masih balita. Ya wajar aja ya kalau sebagian orang tua itu kadang-kadang dia ini anak remaja banyak masalah, membuat dia jengkel, akhirnya merasa disisihkan aja begitu ya. Nah, ini bagi orang tua yang memiliki anak yang punya keterpautan usia yang sangat jauh, ini masalah juga ini. Mereka harus pinter-pinter ya bersikap ya, kepada dua makhluk yang berbeda, bocah bahkan balita dengan remaja. Ya, nah yang terjadi adalah remaja ini tersisih. Bahkan karena ya terlalu besar perbedaannya ya. Si bocah ini selalu membuat dia senang, gembira kan gitu ya. Maka disebut lagi qurratul uyun kan gitu ya. Nah, maka lebih condong itu. Lebih disayang ya. Sementara si remaja
Ya, orang tua merasa sudah capek ya, sudah capek, banyak bikin masalah, ya, banyak membuat beban, ya akhirnya ya dibiarkan aja, ya, tidak diberikan perhatian yang cukup, ya. Nah, bahkan kadang-kadang ya orang tua melampiaskan kejengkelan pada anak remaja. Nah, ini ya tentunya menciptakan ketidakadilan juga ya. Ketika Nabi mengatakan i'dilu baina auladikum, itu mencakup semua anak, ya. Bagaimana kita bisa berhadapan, bersikap kepada bocah dan juga anak-anak remaja. Ya, hingga tidak ada kesan pilih kasih kan gitu ya. Kita lebih condong kepada yang balita karena dia lucu, unyu-unyu kan begitu ya, membuat senang hati orang tua. Ya nggak banyak buat masalah, ya namanya juga masih kecil. Ya, nah sementara si remaja, orang tua merasa sudah letih, sudah banyak berkorban, sudah banyak berbuat, ya tapi nggak seperti yang diharapkan, ya sampai sekarang masih buat masalah kan gitu ya. Nah akhirnya disisihkan, tidak diperhatikan. Bahkan banyak orang tua yang ya wah kalau sudah usia SMP, SMA dibuang aja ke pondok. Ya nggak harus seperti itu. Karena banyak juga orang tua yang tanya, Ustadz, umur berapa anak saya boleh dipondokkan gitu ya. Seolah-olah dia siap-siap untuk melemparkan anaknya ke pondok begitu ya. Nah, ya nggak harus juga usia-usia remaja ini dilempar ke pondok. Ya, nah kalaulah istilahnya dilempar ya dititipkan lah ya, dititipkan ke pondok ya, ya nggak harus juga karena ya pondok itu juga tidak mewakili sistem pendidikan Islam. Ya, artinya kalau pondok, oh ya kalau nggak pondok berarti itu bukan metode pendidikan Islami, enggak juga. Ya, dan tidak harus juga anak remaja itu ya masuk pondok. Ada yang macam-macam ya. Ya, ada anak itu yang mungkin modelnya introvert ya, dia lebih cocok sekolah full day itu pulang ke rumah daripada dia mondok. Ya, sebagian orang tua merasa anak itu harus berbagi lingkungan, lingkungan rumah dan sekolah. Ya, karena mungkin dia dapat pendidikan yang baik dan cukup di rumah. Ya, ada sekolah sebagai kita katakan poros pembantu dari pendidikan. Ada juga yang punya pandangan seperti itu. Ya, ada yang ya merasa nggak mampu kan begitu ya. Lalu dia merasa lemah, nggak berdaya untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk anak remajanya di rumah, maka dia buru-buru cari pondok. Macam-macam. Ada orang tua yang terlibat dalam pendidikan, dia merasa perlu anaknya di rumah. Ada orang tua yang mungkin saking super sibuknya, ya lemparkan aja anak ke pondok. Jadi sebenarnya ya format pendidikan itu nggak bisa kita katakan, kita klaim, wah ini yang Islami ini, selain itu nggak seperti itu juga. Ya, nah demikian. Banyak orang tua yang nanya itu, Ustadz, umur berapa anak saya harus dimasukkan ke pondok? Nggak harus juga. Ya, kadang-kadang lucu itu lihat orang tua seperti itu. Kenapa harus buru-buru dia dilemparkan ke pondok? Coba itu dulu dia dijawab pertanyaannya. Ya mungkin ya orang tua merasa sudah tidak berdaya. Ya. Alasannya supaya dia mandiri enggak juga. Ada anak-anak yang dididik di rumah dia juga mandiri. Ya tergantung pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut, ya. Nah, demikian. Kalau pendidikan rumah tak berjalan, memang akhirnya orang tua mencari alternatif lain ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Ya, ada anak yang cocok. Ada anak yang nggak cocok juga, tapi kadang-kadang dipaksakan oleh orang tuanya. Ya dipaksakan untuk ya. Padahal mungkin ya orang tua juga punya kewajiban ya untuk mengobservasi pondok itu kira-kira cocok enggak untuk anaknya dan kondusif enggak lingkungan yang ada di pondok itu misalnya. Kalau tidak ya mungkin dia perlu
menyesuaikan ya dengan kondisi anaknya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, demikian. Jadi itu ya, perlu kita menciptakan ya lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang kepada anak di rumah. Ya, sehingga dia merasakan kehangatan di rumah. Rumah menjadi tempat yang selalu dia rindukan. Ya, nah ada anak yang sudah mulai menjauhi rumahnya sebenarnya dan tidak merindukan rumahnya. Karena di rumah dia tidak dapat apa-apa, dapat perlakuan, bahkan dia dapat perlakuan yang nggak adil misalnya. Ya seperti munculnya ya penghuni-penghuni baru yang membuat dia merasa tersisih. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka kalau kita ingin ya melakukan perubahan ya terhadap anak-anak remaja ini ya menuju ya apa namanya masa depan yang lebih baik ya, ya maka kita berikanlah cinta yang cukup kepada mereka. Dan salah satu ciri lingkungan positif adalah lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang tadi ya. Nah, oleh karena itu lingkungan apapun yang dibangun berdasarkan kekerasan dan rasa benci ya, itu bukan merupakan lingkungan yang baik, lingkungan yang tidak mendukung atau dikatakan ini lingkungan yang negatif ya. Nah, ini yang akan merusak dan membunuh perkembangan anak remaja itu. Ya, mungkin ya dia dapat kekerasan di rumah atau sikap kasar, kebencian ya. Karena mungkin ya orang tua kadang-kadang nggak paham ya. Ya tentunya lah yang namanya bocah kalau buat salah bisa lebih dimaklumi daripada anak remaja buat salah kan begitu ya. Yang orang tua merasa dia nggak boleh buat salah lagi begitu ya karena udah besar. Maka muncullah kata-kata kamu sudah gede masih buat begini masih buat begitu ya. Kata-kata yang nggak mungkin dia katakan itu kepada balita ya. Nah ini yang membuat ya muncul rasa benci ya. Ditambah lagi ini ya, yang memperburuk keadaan adalah cara komunikasi yang nggak baik di lingkungan rumah. Ya, nah ini yang membuat juga lingkungan rumah itu menjadi tidak nyaman dan tidak dirindukan, yaitu cara komunikasi antara penghuninya yang tidak baik. Ya, itu akan ya membuat anak itu lebih nggak betah lagi di rumah, kan begitu ya. Nah, bahkan semua penghuninya nggak betah sebenarnya di rumah kalau seperti itu ya. Ya itulah kewajiban ya para stakeholder di rumah, yaitu orang tua, bagaimana menciptakan kondisi yang hangat, penuh cinta dan kasih sayang, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan lancar di antara penghuninya. Ya, nah demikian. Kalau tidak, ya maka lingkungan rumah menjadi lingkungan yang akan dijauhi nantinya. Dan ngeri sebenarnya kalau anak itu sudah menjauhi lingkungan rumah. Ya, itu perkara yang horor sebenarnya bagi orang tua apabila anak itu ya di usia-usia yang dia harus dibentuk, dibina, dibimbing di rumah, dia keluar, dia menjauh, ya. Nah, ini merupakan PR yang besar bagi orang tua ini. Ini masalah besar ini. Ya, karena kita tahulah bagaimana buasnya ya lingkungan di luar rumah itu ya. Nah, ya nggak mungkin kalau dia nggak betah di rumah dia ke sekolah. Sekolah kan ada batas waktunya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Atau anak-anak yang di pondok sekalipun ya, ada yang nggak betah di rumahnya. Ya waktu-waktu dia harus pulang ke rumah dia nggak pulang ke rumah. Ya, dia nggak pulang ke rumah. Gitu. Nah, ya, kenapa lingkungan rumah ini penting dan perlu? Ya, nah, ini akan kita lanjutkan pembahasannya, pembicaraannya. Ya, nah, ada orang tua yang, ya, misalnya memondokkan anaknya, merasa lingkungan pondok itu sudah cukup. Tidak, itu salah.
Ya, beda. Ya, lingkungan rumah dan sekolah itu berbeda. Nanti akan kita jelaskan detailnya ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, itu saja mungkin materinya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan, sangat menarik sekali yang telah kita simak bersama dari pembahasan remaja ini. Ada apa dengan remaja mengenai menciptakan lingkungan positif bagi remaja. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi bisa mengirimkan pertanyaannya ya, melalui layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustadz yang pertama ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak kami yang laki-laki ketika dia sedih karena gagal masuk ke perguruan tinggi yang sangat dia inginkan? Ditambah juga teman-temannya ternyata banyak yang diterima Ustadz. Akhirnya dia suka diam dan mengurung diri di kamar. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, ya, makanya ya, penanaman iman kepada takdir itu harus diberikan secara bertahap mulai anak itu kecil. Ya, seperti yang Nabi lakukan ya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Nabi memberikan pelajaran, ya ulam inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, nak, aku akan memberikan beberapa pelajaran kepadamu. Maka Nabi menyampaikan 3 hal penting di situ ya. Pertama tentang pentingnya mengenal Allah, ma'rifatullah, ya, yaitu apa? Ya, ihfadillah yahfadka. Sehingga orang itu merasa dekat dengan penciptanya. Yang kedua tentang tauhid. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, bahwa ketika orang itu sudah mengenali penciptanya, maka dia hanya memberikan ketaatan ibadah dan amal kebaikannya untuk penciptanya itu. Dia minta kepada Allah, dia berikan ibadah itu hanya kepada Allah. Baru yang ketiga, ya pelajaran ketiga adalah pelajaran tentang iman kepada takdir. Ya, ketahuilah bahwa sekiranya manusia satu dunia ya bersepakat untuk mencelakakanmu misalnya. Ya, tapi ya mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali apa yang sudah Allah tuliskan terhadapmu. Ya, ya demikian. Artinya ini penanaman tentang apa? Takdir, iman kepada takdir. Dan ini harus diberikan secara bertahap, secara kontinu, terus-menerus berkesinambungan, sehingga tertanam. Ya, bahwa segala sesuatu itu ada yang ngatur gitu ya. Bahwa kita, bagaimanapun tingginya kehendak kita, manusia itu punya kehendak tertinggi ya, di antara makhluk-makhluk lainnya. Banyak maunya, itu ucapan yang kita dengar di luar sana, manusia itu banyak maunya ya. Nah, ya seperti itu, karena memang kemauannya di bawah kemauan Tuhan gitu ya. Itu superiornya manusia itu. Ya. Itu yang juga membuat dia menjadi sangat liar begitu manusia itu, karena banyak maunya memang. Ya, Nabi mencontohkan misalnya apa? Manusia dikasih 1 lembah emas, berhenti maunya? Enggak. Dia mau yang kedua, ketiga, ya, dan seterusnya. Enggak berhenti sampai dia mati begitu ya, nggak hidup lagi baru selesai maunya. Nah demikian, itu yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang manusia. Maka ini harus diberikan secara bertahap kepada anak sehingga tertanam dia di dalam dirinya bahwa kehidupan ini sudah ada yang ngatur, bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah ya, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Ya, nah demikian. Dan tentunya pelajaran takdir ini kan bertingkat-tingkat ya, sehingga orang itu bisa menerima takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, menjelaskan kepadanya 2 bentuk takdir, takdir yang baik, takdir yang buruk. Dan PR kita sebenarnya adalah bagaimana bisa menerima takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik sih rata-rata orang bisa nerima ya. Tapi takdir yang buruk, nah ini
Ini perlu menanamkan pada diri seseorang bahwa takdir yang buruk itu dari sudut pandang manusia itu dikatakan buruk. Tapi dari sudut pandang yang lainnya, mungkin itu yang terbaik bagi dia dari yang lebih buruk lagi, begitu ya. Nah, demikian. Tapi untuk menanamkan kesadaran seperti itu kan nggak mudah, ya. Nggak bisa sehari dua hari itu. Maka itu harus dibangun dari kecil. Oleh karena itu Nabi dari 3 pelajaran tadi ya, yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas yang masih bocah, masih kecil, ya, salah satunya adalah pelajaran tentang takdir gitu ya. Kenapa ini harus diberikan lebih awal ya, lebih dini ya kepada anak. Karena kan nggak mungkin langsung kita berikan pelajaran takdir yang rumit ya. Ya, tiba-tiba pembahasan tentang masyiah, iroda dan lain sebagainya ini itu. Ya nggak mampu nanti anak itu mencernanya. Kalau diberikan misalnya ketika dia sudah remaja misalnya. Ya, kita tidak tertanam itu. Ini masalah iman kan ya. Bukan masalah amaliyah jasmani, bukan. Kalau amaliyah jasmani itu ya bisa dilatih, dicontohkan. Kalau masalah iman ini kan yang bekerja hati itu berbolak-balik. Ya, hati itu ya perlu memahami. Dan untuk membuat hati itu paham kan nggak mudah juga ya. Nah, maka dari itu harus diberikan sejak dini ya pelajaran ataupun materi tentang takdir ini menurut ataupun berdasarkan tingkatan usianya. Dan ini sangat bermanfaat baginya nanti ketika dia dewasa, karena kita akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tidak semua itu sesuai dengan keinginan kita. Itu akan terjadi gitu ya. Dan itu akan terjadi juga dalam hidup si anak ini nantinya. Nah, ketika dia sudah paham itu, dia nggak berkecil hati. Dia bisa berbaik sangka kepada Robnya, kan begitu ya. Wah, ini semua kehendak Allah. Mungkin Allah menghendaki sesuatu yang lain yang lebih baik, kan begitu ya. Orang dewasa aja belum tentu bisa mencerna ini dan menerima ya. Apalagi anak remaja atau anak-anak yang baru tumbuh dewasa. Orang dewasa aja, bahkan orang tua saja, bahkan yang ya sudah matang umurnya 40 tahun ke atas, ya itu puncak umur, kadang-kadang nggak bisa menerima hal-hal seperti ini. Apalagi anak yang baru kemarin hadir di dunia. Ya, banyak juga kan orang yang sudah matang umurnya, ya, tapi untuk bisa mencerna bab iman kepada takdir ini masih sulit. Padahal sudah lama hidup di dunia, sudah banyak pelajaran yang Allah berikan. Maka disinilah ya perlu ya kita membangun ya dasar-dasar iman yang kuat pada anak. Semua perlu dari rukun iman yang 6 itu. Ya mungkin sebagian orang kadang-kadang luput menanamkan rukun iman yang ke-6 ini kepada anak. Ya, luput ya. Cuma berhenti di mungkin iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul. Nah, nggak lanjut, nggak sampai tuntas ya bahwa rukun iman itu ada 6. Kadang-kadang orang tua bingung bagaimana menanamkan iman kepada takdir kepada anak ini. Ya, maka Nabi memberikan contoh dari 3 pelajaran tadi. Salah satunya ya perkara iman itu yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas itu tentang bagaimana bisa memahami dan menerima takdir. Dan itu perlu dilatih, dibangun pada diri anak. Kalau enggak, dia akan menjadi orang yang mudah putus asa, ya, mudah berburuk sangka kepada manusia ataupun kepada Robnya. Nah itu kan pangkal keburukan itu ya berburuk sangka kepada pencipta. Iya, kalau itu sudah masuk dalam hatinya, keburukan yang terberat pun bisa terjadi gitu ya. Yaitu dia kufur kepada penciptanya. Berapa banyak orang-orang yang memilih hidup ateis ya karena itu. Ya, karena merasa tidak bisa menerima takdir yang terjadi gitu. Hingga dia mengatakan Tuhan tidak bijaksana.
Ya, kenapa? Karena membuat dia gagal misalnya. Nah, maka mungkin dia beranggapan, nah ya, kalau begitu Tuhan tidak layak jadi Tuhan, gitu ya. Maka jadilah dia orang yang menuhankan dirinya sendiri, gitu. Ya itu mengerikan sebenarnya. Maka perlu ditanamkan kepada anak dari kecil supaya dia bisa nerima itu. Karena nggak mudah menerima takdir yang buruk itu, seperti yang ditanyakan di pertanyaan ini, ya. Nah, ya kalau itu tidak diberikan dari kecil untuk memahamkannya ini berat ini. Itu sangat berat itu ya, bahwa dia harus menerima, nak terimalah kenyataan ya. Kan kayak semudah kita mengucapkannya itu kata-kata itu, terimalah kenyataan yang terjadi, itu bagi kita yang bicara enak, bagi yang merasakannya mungkin dia akan menyelutuk dalam hatinya. Iyalah kamu nggak merasakannya, yang merasakan sini katanya, kan begitu. Ya memang seperti itu. Ya makanya ya ketika kita memberi nasihat kepada seseorang, kita harus paham itu bahwa perkara itu mudah bagi kita, tapi nggak mudah bagi orang yang mendengar nasihat. Ditambah lagi, hidayah bukan di tangan manusia, kan begitu ya? Ya, maka ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Ya. Nah, kadang-kadang kita terlalu sombong. Wah, karena saya canggih memberikan nasihat, wah, orang nerima, dapat hidayah. Ya, nggak seperti itu. Hidayah di tangan Allah. Ya, maka dari itu, ya, orang tua dalam hal ini ya perlu menanamkan ini sejak dini, ya, bagaimana hati itu bisa terbuka menerima sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan. Ya, nah itu berat itu ya. Itu berat ya. Ya mungkin kita menganggap wah masa gitu aja sulit, susahan gitu ya. Iya karena kita nggak mengalaminya mungkin ya. Karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda. Makanya dalam memberi nasihat, ya kita harus kasih ruang juga bagi orang yang diberi nasihat itu untuk ya bisa mencerna, memahami. Barangkali dia tidak mendapatkan pelajaran itu dari kecil. Lalu kita paksakan itu patah nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya seperti kasus ini misalnya. Ya, anak ini misalnya ya memang tidak terlatih ya untuk bisa menerima hal yang tidak enak dari kecil misalnya. Ya. Ya, ini masalah yang muncul dari orang tua yang terlalu memanjakan anak misalnya ya. Dan tidak balance antara ya kita katakan memanjakan dengan mendidik atau membimbingnya. Nah, sehingga ada kesan apa yang diinginkan harus terwujud. Nah, itu. Ya, tapi ketika suatu tidak terjadi, nah ya, orang tua tidak memanfaatkan momen itu untuk menanamkan iman kepada takdir ini. Nah, ya waktu kecil ya mungkin kesel jengkel aja anak itu. Udah besar terjadi seperti itu, apalagi hal-hal yang penting mungkin dalam pandangannya, dalam hidupnya. Nah ini bisa ya hal-hal buruk bisa terjadi pada dirinya nanti. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ya tentunya itu yang pertama ya. Yang kedua, ya tentunya manusia itu perlu hiburan. Ya, atau yang lebih kenal dengan sebutan tasliyatun nafsi. Tasliyatun nafsi itu satu hal yang penting bagi manusia. Manusia itu perlu dihibur, ya. Makanya Allah ya menurunkan banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang isinya itu hiburan untuk Nabi. Ya, hiburan untuk Nabi. Allah menghibur nabinya dengan banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Nabi juga bersedih. Ada yang membuat hal-hal yang membuat Nabi itu bersedih, maka Allah menurunkan ayat-ayat yang isinya itu hiburan untuk Nabi. Ya, nah itulah sebabnya kenapa kita perlu dihibur. Nah, maka dalam hal ini jangan membuat manusia itu tambah berat. Misalnya memojokkannya kan gitu ya, itu kamu karena kurang ini, ya dia tambah stres.
Ya, ada momen di mana manusia itu perlu hiburan kan gitu, perlu dihibur maksudnya. Ya, dengan misalnya orang kena musibah, ada kata-kata takziah, ya, itu tujuannya apa? Hiburan. Ya, nah sebenarnya ya bukan karena musibah kematian aja manusia itu perlu dihibur. Ya, hal-hal seperti ini juga, ya, hal-hal yang tidak enak terjadi juga manusia itu perlu mendapatkan hiburan yang menenangkan hatinya. Ya, nah demikian. Ya, maka dalam hal ini ya orang tua harus ya mendampinginya sebagai orang yang bisa menghibur hatinya, ya, menghilangkan, ya, sebagai pelipur lara istilahnya, ya, menghilangkan lara yang sedang ya menggelayut di hatinya, ya, wallahu alam bisawab. Ya. Nah, jadi dia perlu didampingi kan gitu ya. Nah, diberikan pengertian itu juga momen ya untuk menanamkan ya lebih kuat lagi bagaimana kita menghadapi kehidupan. Hidup itu tidak selamanya selalu terjadi seperti yang diinginkan kan begitu ya. Nah, selalu ada alternatif lain mungkin yang bisa dilakukan ya, ya yang mungkin lebih baik ya daripada apa yang terluput itu kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, saya memiliki anak usia 14 tahun dan ketika sedang ujian itu dia sangat sulit sekali untuk disuruh belajar Ustaz. Malah terlihat bermalas-malasan. Anak saya laki-laki, bolehkah saya sebagai orang tua untuk mengingatkan belajar dengan cara bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sekolahnya itu sudah cukup besar dan orang tua ingin anak menghargai pengorbanan orang tuanya Ustaz dengan cara yang dimaksudkan tadi. Bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit biaya yang sudah dikeluarkan, tapi tujuannya agar anak berpikir bahwa orang tuanya sudah berkorban materi dan supaya semangat dalam belajar Ustaz. 14 tahun itu usia tengah remaja, puncak usia remaja itu ya 15 tahun, 14, 15, 16 tahun. Itu puncak usia remaja. Nah, 16 ke atas, 17, 18, itu masuk pradewasa. Ya, ini ditanyakan ini anak-anak remaja yang berada di puncak usianya ya. Nah, ini lagi sedang apa namanya ya, banyak apa ya kita katakan kelabilan yang terjadi pada dirinya ini anak remaja, apalagi puncak remaja itu ya. Nah, dia lihat dirinya nggak bocah lagi, ya mau jadi orang dewasa belum bisa kan gitu ya. Ya, ya makanya ya ini panjang sebenarnya pembicaraannya ya. Ya, kenapa Nabi itu mendidik anak-anak remaja itu lebih tua daripada usianya, lebih dewasa daripada usianya begitu ya. Ya, ya karena ya memang ya masa remaja itu masa yang kalau bisa harus segera cepat dia lewati gitu ya. Karena kelabilannya begitu ya. Nah, itu cara Nabi ya. Nah, maka Nabi mendidik seperti Usama bin Zaid, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan remaja-remaja yang ada di masa beliau itu lebih tua daripada usianya dalam hal kedewasaan dan kebijaksanaan. Supaya apa? Melewati masa remaja ini lebih cepat. Bukan di markup usianya, bukan. Tapi apa? 15 tahun, 16 tahun, tapi seolah-olah ya dia punya wawasan berpikir, kedewasaan usia 30, 40, 50 tahun. Ya, nah seperti itu ya. Nah, demikian. Jadi melampaui usianya begitu. Karena kalau stuck di bahkan lebih parah lagi remaja yang mundur ke belakang itu udah 15 tahun tapi masih kekanak-kanakan. Nah, ini berat ini. Berat, betul. Ya karena ya dia punya kekuatan tapi pikirannya masih seperti bocah kan gitu ya. Berat sekali itu. Nah, demikian. Jadi mungkin hal ini berkaitan dengan kedewasaan. Ya, maka orang tua ya harus jangan telat gitu ya. Membangun remaja ini jangan telat begitu.
Jadi harus di apa namanya, diasas kedewasaannya itu mulai bahkan sebelum pra remaja lagi ya. Nah, pra baligh itu ya. Karena ini menyesuaikan dengan perkembangan akal dan otaknya, di mana dia sudah mulai bisa menalar dan melatih untuk menalar begitu ya. Nah, kalau nalarnya kurang, kata-kata seperti itu nggak bermanfaat itu. Dan sia-sia itu ya, sia-sia gitu. Dan kata-kata seperti itu juga nggak seharusnya diucapkan juga gitu ya. Sudah disekolahkan mahal-mahal itu ya. Itu yang membuat gusar anak itu ya. Mungkin dalam hatinya ya salah siapa katanya, kenapa? Ya kan dia karena itu susah kalau kita terlambat mengasas kedewasaan dan kebijaksanaan pada anak. Jadi kata-kata kita juga jadi kurang berbobot. Seperti itu. Nah, itu kan kata-kata yang tidak hikmah sebenarnya. Untuk apa juga dikasih apa namanya informasi seperti itu kan begitu ya. Nah, demikian. Yang lebih kepada menunjukkan frustasi kita sebenarnya sebagai orang tua kan begitu ya. Dan cenderungnya itu orang tua sudah bingung mau bilang apa lagi ke anak gitu. Maka diucaplah kata-kata anfaedah seperti itu gitu. Wow, sudah disekolahkan mahal-mahal, nggak tahu nggak berapa uang sekolahmu ya. Ya, itu ya apa ya, dari satu sisi ya, itu justru membuat anak itu patah hatinya gitu ya. Ya. Dia merasa apa? Saya ini sumber kesulitan orang tua. Ya. Membuat sulit orang tua gitu ya. Mungkin dalam hatinya juga apa? Kayaknya orang tua saya nggak ikhlas. Ya sudah keluar duit banyak gitu ya. Ayah sudah keluar duit banyak ini. Iya, itu kan orang tua ya punya kewajiban mendidik itu ya tulus lah kan begitu ya. Nggak usah mengungkit-ungkit hal-hal seperti itu kan begitu ya. Sehingga kita kadang-kadang nggak tahu akar masalahnya di mana sebenarnya kan gitu ya. Kita sibuk dengan ucapan-ucapan seperti itu. Mungkin ya karena udah mati kutu kayaknya. Nggak tahu lagi apa yang mau dibicarakan. Nah, banyak orang tua yang ucapannya sudah kehilangan bobotnya di depan anak. Atau orang tua yang, mohon maaf ya, sudah jadi radio rusak di depan anaknya. Ditambah lagi ucapan-ucapan seperti ini, apa nggak dianggap radio rusak sama anak? Kalau kita ucapkan kata-kata seperti ini, di mana hikmahnya coba? Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah kata-kata seperti itu ya. Nah, justru kita harus merangkulnya apa masalahnya. Mungkin dia ada kendala kan gitu ya. Itu lebih menenangkan hatinya. Dia merasa oh orang tua saya mau membantu ini kan gitu ya, bukan menekan. Itu kata-kata intimidatif. Kata-kata seperti itu. Ya, seolah-olah dia ditarget karena sudah ayahnya sudah keluar biaya banyak kan gitu ya. Itu kata-kata yang terlalu intimidatif kalau seperti itu. Ya. Dan tidak merangkul gitu ya. Tidak sama sekali tidak membantu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita gitu, pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut berkaitan dengan bab ini ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.